Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul penerapan algoritma support vektor mesin untuk memprediksi peluang dropout mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faris Rahmadani, NIM 1724 1010 2067, Jendra Bayu Nugraha, NIM 1824 1010 2043, dan saya Dimas Wahiro Sevin, NIM 1824 1010 2067. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami mengambil topik ini adalah karena kualitas dari suatu perguruan tinggi itu terlihat dari tingginya tingkat keberhasilan dan rendahnya tingkat kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan studi dengan baik. Dan contoh kegagalan yang dapat mempengaruhi kualitas suatu perguruan tinggi itu adalah dropout. Dropout sendiri merupakan pencabutan status kemahasiswaan untuk mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Jadi mahasiswa yang sudah di drop out sudah tidak menjadi bagian dari suatu perguruan tinggi tertentu. Nah, salah satu cara untuk mengurangi tingginya mahasiswa yang terkena drop out itu kami melakukan prediksi kemungkinan mahasiswa yang beresiko terkena drop out. Prediksi ini selanjutnya akan menjadi sebuah acuan dari pihak perguruan tinggi untuk memberikan pengarahan dan pencegahan untuk agar mahasiswa tidak terkena dropout. Yang berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penggunaan algoritma support vektor mesin ini dalam memprediksi peluang mahasiswa dropout. Tujuan penelitian kami untuk mengetahui penggunaan algoritma support vektor mesin dapat memprediksi peluang dropout mahasiswa. Yang berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, menggunakan algoritma support vektor mesin. Jadi tidak menggunakan algoritma yang lain karena kami fokusnya di sini untuk memprediksi dropout hanya menggunakan algoritma support vektor mesin. Yang kedua, melakukan prediksi dropout untuk mahasiswa di suatu perguruan tinggi tertentu. Nantinya bisa dikembang luaskan ke semua perguruan tinggi, namun untuk proyek ini kami hanya fokus di satu perguruan tinggi tertentu. Yang ketiga, variabel inputnya menggunakan data IP dan IPK mahasiswa. Kemudian, objek penelitian kami yang kami gunakan adalah sampel data dan IPK mahasiswa di suatu perguruan tinggi tertentu. Karena tadi batasan masalahnya variabel input kami menggunakan data IP dan IPK, maka di objek penelitian juga kami menggunakan data IP dan IPK dari mahasiswa di suatu perguruan tinggi tertentu. Dan manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pemahaman tentang penerapan data mining dengan menggunakan algoritma support vektor mesin. Yang kedua, mengetahui tahapan detail mengenai perhitungan menggunakan algoritma support vektor mesin. Yang ketiga, membantu pihak perguruan tinggi untuk mengurangi jumlah mahasiswa dropout. Seperti yang ada di latar belakang tadi, prediksi ini digunakan untuk membantu pihak perguruan tinggi mengurangi jumlah mahasiswa dropout. Jadi prediksi ini nanti dapat menjadi acuan dan acuan kedepannya untuk pihak perguruan tinggi melakukan tindakan yaitu pencegahan dan pengarahan agar mahasiswa tidak terkena dropout. Data mining. Pengertian dari data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning. Jika mencari pola yang menarik atau aturan tertentu dalam database. Pada data mining, dilakukan serangkaian proses untuk menggali pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Proses tersebut dilakukan otomatis atau semi-otomatis. Super vector machine atau SVM itu termasuk ke dalam algoritma klasifikasi pada data mining yang digunakan untuk melakukan prediksi, dan SVM ini terletak pada satu kelas yang sama dengan neural network.
dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan. Dan keduanya termasuk ke dalam kelas supervised learning. Lalu untuk gambaran supervisor mesin, di sini menggunakan data yang linear. Pada contoh di sini terdapat dua kelas yang berbeda, yaitu kelas -1 disimbolkan dengan lingkaran dan kelas +1 disimbolkan dengan kotak. Pada supervisor mesin ini terdapat 3 hal yang penting. Yang pertama adalah sebuah vektor atau data antara data di antara kelas yang berbeda yang jaraknya saling berdekatan. Yang kedua adalah hyperplane atau pembatas antara dua supervektor dan juga margin, jarak antara supervektor dengan hyperplane. Dan untuk margin perlu dicari margin dengan jarak yang maksimum agar untuk menghindari kesalahan klasifikasi pada data-data yang serupa atau mirip. Terus support vektor masih non-linear. Data yang tidak terpisah secara linear tidak disarankan menggunakan sebuah vektor mesin linear karena akan menimbulkan masalah klasifikasi berupa hasil yang buruk dan tidak optimal. SVM linear ini bisa diubah menggunakan SVM non-linear dengan menggunakan metode yang namanya itu kernel atau ya, biasanya disebut dengan kernel trick. Cara kerjanya yaitu dengan memetakan data input ke ruang fitur yang dimensinya lebih tinggi sehingga data input hasil dari pemetaan ke ruang fitur akan terpisah secara linear yang memungkinkan untuk dicari hyperplane dengan yang paling optimal. Normalisasi atau proses penyederhanaan tentang data dengan jangkauan nilai tertentu. Data yang memiliki nilai sangat besar atau memiliki nilai yang sangat kecil harus dinormalisasi agar mendapatkan rentang nilai yang seimbang. Rumus dari normalisasi yaitu nilai X pada data dikurangi nilai paling minimal pada keseluruhan data dibagi dengan nilai data yang paling maksimum dari keseluruhan data dan dikurangi dengan nilai minimum dari keseluruhan data. Lalu spatial training supervisor mesin. Ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan proses training. Selain algoritma spatial training, pada SVM terdapat algoritma lain seperti proses quadratic programming dan juga proses sequential minimal optimization atau SMO. Kelebihan dari spatial training vector mesin ini adalah konsep yang lebih mudah dimengerti dan dapat meminimalkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ramadhani, NIM 172410102067, kelompok 5 kelas data mining A. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan perhitungan yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ramadhani, NIM 172410102067 dari kelompok 5 kelas A. Di sini saya akan lanjutkan perhitungan pada data mining model SVM. Di sini masuk ke perhitungan kernel. Di sini menggunakan rumus K dalam kurung XI dikali XJ, yaitu XI itu diambil pada data P1 semester 1 dikalikan dengan data pada transpose P1 semester 1. Nah, kemudian data tersebut dikalikan dan ditambahkan dengan data X pada P1 semester 1 dan dikalikan dengan XJ pada data transpose P1 dengan semester 2. Kemudian data tersebut dikalikan sebanyak 8 kali karena di sini ada 8 semester atau 8 kriteria, maka XI1 tadi dikalikan sampai XJ 8 semester 8. Nah, maka akan menghasilkan perhitungan kernel seperti ini. Lanjut, matriks Hessian. Di sini matriks Hessian menggunakan rumus
di variabel j, kemudian y variabel i, k dalam kurung xi kali xj ditambahkan lambda kali 2. Pada rumus ini k itu yaitu perhitungan kernel. Nah, misalkan kita ingin mencari matriks Hessian pada kolom P2 baris P3 ini, maka k pada matriks Hessian ini harus sama dengan kolom baris di perhitungan kernel, yaitu P2 dan P3, maka k tersebut adalah 8. Nah, kemudian k tersebut ditambahkan lambda dikali 2. Lambda di sini adalah 0,5, jadi 0,5 dikali 2. Berarti kalau menggunakan P2 P3 berarti 8,25 ditambah 1. Kemudian data tersebut dikalikan dengan yi kali xi kali xj, yaitu xi itu adalah data do pada tabel transpose dan xj adalah data do pada tabel normalisasi. Seperti itu. Kemudian akan menghasilkan data matriks Hessian seperti ini. Lanjut mencari nilai error. Nilai error memiliki rumus sigma alpha j dikalikan d ij. Pada rumus ini yaitu alpha tersebut kita menggunakan 0,5 dan variabel d itu kita ambil dari matriks Hessian. Jadi misal kita ingin mencari pada kolom baris P2, maka rumus D kita akan mengambil matriks Hessian kolom baris P2 juga. Lanjut untuk hasil error. Hasil error ini didapatkan dari penjumlahan pada tabel mencari error. Nah, seperti ini. Jadi di sini pada kolom P1 ditambahkan menghasilkan 17,75. Jadi di sini juga sampai 10 data, karena di sini ada 10 data yang terdaftar. Lanjut ke alpha. Di sini alpha menggunakan rumus min max, kemudian gamma dikali 1 dikurangi jumlah yaitu hasil error, kemudian dikalikan alpha, lalu dikalikan kemudian konstanta dikurangi alpha, menghasilkan hasil seperti ini. Lanjut ke delta baru. Di sini delta baru menggunakan rumus alpha ditambahkan dengan delta alpha. Di sini berarti delta alpha-nya 0,5 dikalikan alpha-nya 0,5 juga menghasilkan 0. Lanjut. Di sini perhitungan kernel. Kita ambil dari perhitungan kernel yang tadi yang ada di sini. Nah, kemudian untuk Y ini adalah itu data DO yang ada pada data normalisasi, kemudian alpha baru yang ada sebelumnya. Kemudian ini rumus ini menggunakan rumus seperti itu. Jadi rumus ini menggunakan perhitungan kernel dikalikan dengan bobot pada DO ini pada Y, kemudian dikalikan dengan alpha baru menghasilkan ini W bobot baru. Kemudian kita jumlahkan setiap kolom ini menghasilkan ini. Kemudian di data penjumlahan ini kita cari nilai min dan max dari penjumlahan tersebut menghasilkan data di sini. Lalu untuk bias kita menggunakan rumus alpha dikalikan min ditambah max.
menghasilkan nilai ini. Lanjut pada data tes. Di sini terdapat 5 nama yang terdaftar dengan 8 semester juga. Lanjut di sini diambil pada normalisasi data sebelumnya. Kemudian untuk perhitungan kernel ini sama seperti tadi rumusnya, XI dikali XJ. Kemudian untuk Y itu data DO yang dinormalisasi alfa baru sama seperti alfa baru, dan bias diambil dari perhitungan bias yang tadi. Untuk fungsi keputusan ini kita menggunakan rumus AI dikali YI kemudian K dalam kurung X dikali XI ditambah bias, yaitu L itu Y itu yaitu kernel, kemudian dikalikan dengan ini data DO yang sudah dinormalisasi, kemudian dikalikan data baru lagi dan ditambahkan dengan data bias, menghasilkan hasil fungsi keputusan. Nah, kemudian hasil tersebut, setiap kolom hasil tersebut dijumlahkan menghasilkan data seperti ini. Lanjut data penjumlahan tadi kita sign menghasilkan data tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.